Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini untuk podcast kembali. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam bangsa sampai negeri ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan hijrah dan kemerdekaan bersama dengan Ustadz Sobah. Maka dari itu, stay tune terus di Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah Ustaz, ini udah nggak berasa Ustaz ya, kita udah mau kemerdekaan Indonesia lagi nih, udah mau 17 Agustus lagi nih Ustaz. Dan pasti sangat identik dengan kemerdekaan, dan Islam kan juga ada hijrah Ustaz ya, hijrah dan kemerdekaan gitu kan. Maka kenapa Ustaz ya, fitrah manusia tuh ingin bebas Ustaz, merdeka gitu Ustaz. Kira-kira ada maknanya nggak Ustaz antara kemerdekaan versi Islam gitu kira-kira? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, Saudara William, memang di dalam diri setiap orang itu ada fitrah. Salah satu fitrahnya adalah fitrah untuk bebas, fitrah untuk merdeka, hurriyah. Dan oleh karenanya di dalam Islam kita dianjurkan untuk membebaskan perbudakan, pengekangan, penjajahan, diskriminasi dan lain sebagainya tidak diperkenankan, karena pada prinsipnya setiap diri itu ingin mendapatkan kebebasannya. Nah, itulah maka setiap orang yang terkekang, setiap orang yang tertindas, setiap orang yang teraniaya, maka dia akan berupaya sekuat tenaga untuk melawan, untuk protes, untuk menjauhkan diri dari itu semuanya. Dan melawan itulah kemerdekaan. Nah, tentu kemudian dihubungkan dengan hijrah adalah upaya untuk mengubah dari posisi yang tadi tertindas, tadi posisi yang terjajah, posisi yang terkekang, posisi yang terinjak, supaya bisa melakukan perubahan. Pada prinsipnya tidak ada yang diam saja nyaman dalam ketertindasan, tidak ada itu pada prinsipnya. Nah, maka harus ada perubahan. Perubahan itulah hijrah. Nah, jadi oleh karenanya antara konsep hijrah dengan konsep kemerdekaan itu sangat erat hubungannya. Hijrah merupakan metode untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Tanpa perubahan, tanpa ingin merubah diri, maka perubahan itu, kemerdekaan itu tidak terjadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang ingin mengubahnya. Kalau kaum itu berada di dalam penindasan, berada dalam keterpurukan, berada dalam tekanan, kemudian tidak berupaya untuk untuk mengubahnya, maka dia akan terus begitu, tidak bisa meraih kemerdekaan. Oh ya, berarti makna hijrahnya adalah hijrah dari yang dulunya tertindas menjadi tidak tertindas. Dulunya teraniaya menjadi tidak teraniaya, dan begitu seterusnya.
Nah, tidak teraniaya itulah merdeka. Tidak tertindas itulah merdeka. Tidak terjajah itulah merdeka. Berarti bagaimana kisah Nabi Muhammad, kan beliau itu kan sempat terjajah ya di Mekah ya kan. Dan bagaimana perjuangan beliau ketika beliau itu hijrah dan juga sampai dengan bisa memerdekakan Mekah gitu, Ustaz, kira-kira. Prosesnya panjang, perjuangannya luar biasa. Tidak cukup sehari, tidak cukup sebulan, tapi bertahun-tahun. Dalam prosesnya kita tahu, begitu risalah diturunkan yang pertama kali, maka penolakan dari masyarakat. Bahkan penolakan dari pimpinan-pimpinan kepala-kepala suku di negeri Arab itu menolak untuk menerima kebenaran dari risalah itu. Risalah itu tauhid itu. Sampai kapan? Prosesnya panjang. Sampai terpaksa harus keluar dari Makkah itu sendiri. Tahun pertama diinjak, dihina, dilempari kotoran, dihina-hina, bahkan pernah diboikot. Ya, Rasulullah sempat pernah diboikot. Dan tetap bisa bertahan, mempertahankan akidah, mempertahankan Islam, sampai kemudian itu juga belum bisa berkembang dengan pesat. Sampailah harus hijrah. Dan hijrah yang utama adalah hijrah dari Makkah ke Yasrib. Tapi sebelumnya ada hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, ke Afrika. Hijrah melalui jalan yang bersembunyi-sembunyi. Hijrahlah ke Taif. Ya, disambut di sana dengan baik di Habasyah, tetapi ditolak oleh masyarakat Taif. Bahkan Rasulullah dalam kisahnya dilempari sampai berdarah dan sebagainya. Tapi kemudian dakwah tidak boleh berhenti. Perjuangan tidak boleh berhenti. Harus terus apa? Bergerak. Bergerak tidak hanya dari rumah ke luar rumah, tetapi kemudian keluar lebih jauh lagi ke negeri yang lebih jauh lagi. Sampailah ke Ethiopia, sampailah ke Taif, sampailah kemudian ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Harus bergerak. Bahkan ayat-ayat yang pertama dari turunnya Al-Quran itu sendiri adalah perintah untuk bergerak. Apa itu? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca. Bagaimana membaca? Diam saja begini. Membaca itu menuntut ilmu. Harus bergerak. Ilmu itu ada di mana? Ada di luar rumah sana, ada di luar kota sana, ada di bergeraklah untuk bisa mendapatkan. Mengubah dari tidak punya ilmu menjadi punya ilmu. Ayat-ayat berikutnya juga yang turun berikutnya, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Bangunlah, bangun itu diam. Tidak diam. Apa? Bergerak dari posisi tidur menjadi fa'anzir. Anzir itu enggak diam. Bergerak itu. Anzir itu apa? Memberi peringatan. Bangun kepada siapa? Kalau ke tetangga berarti harus ke tetangga. Kalau ke keluarga berarti di mana dia ada duduk atau di kamar, di rumah ini bergerak ke tempat. Apalagi kalau di sebelah kampung sebelah, harus ke sana. Fa'anzir, memberi peringatan itu. Tidak cukup hanya di tempat saja, tetapi mesti bergerak. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, itu juga adalah gerakan untuk mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Upaya untuk membersihkan. Membersihkan ini bergerak ini. Bergerak ini. Wasiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu itu kamu harus apa? Sucikan itu. Mensucikan. Mana ada nyuci pakaian kok diem saja begini. Mana ada bersih? Enggak ada bersih. Mesti bergerak untuk ini. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Malah disebut di situ spesifik fahjur, hijrah dari kata-kata hajaro itu.
wasiyabaka watair warujza fahjur. Maka kejahatan tinggalkanlah, pindahlah. Jangan tetap menjalankan kejahatan itu, tetap melototin atau mengikuti menyaksikan, menonton kemaksiatan itu, kejahatan itu. Tapi hijrah, tinggalkan, pindah dari situ menuju kepada suasana yang tidak banyak kejahatan-kejahatan. Nah, gitulah gambaran dari hijrah itu. Bahwa untuk bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas, syaratnya harus siap untuk melakukan apa? Hijrah. Berarti secara maknawi Ustaz, kalau kita pengen merdeka gitu, entah merdeka secara negara atau merdeka secara diri sendiri tuh perlu berjuang saat ya. Nggak bisa cuma diam aja gitu. Nggak bisa diam saja. Saya jadi ingat ini surat At-Taubah yang ayat 41-42 ya. Infiru khifafa wa thiqalau wa jihadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Emang kita harus bergerak walaupun dalam keadaan ringan atau berat ya. Infiru khifafan. Infiru itu pergilah, larilah. Khifafan dengan ringan, dengan semangat itu. Kemudian lakukan dengan perjuangan, tidak asal-asalan, ya. Tidak dilakukanlah dengan kesungguhan, dengan semangat yang tinggi, dan hasil daripada perjuangan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana, sebesar mana perjuangan yang kita lakukan. Kalau asal-asalan, mana ada hasil yang maksimal kalau asal-asalan. Nah, itu. Nah, oleh karenanya antara iman, hijrah, mujahadah itu satu paket. Ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah kemerdekaan. Ujungnya adalah kebebasan. Dan di sisi lain kan kemerdekaan itu adalah puncak dari harapan manusia saat ya. Namun apakah kemerdekaan itu juga bisa diartikan seperti dia bebas itu ngapain ya Ustaz? Apa ternyata kemerdekaan dalam Islam itu adalah kebebasan yang juga masih ada aturannya Ustaz? Iya, jadi salah kalau mengartikan kebebasan artinya bebas sebebas-bebas. Bebas sesuka-sukanya. Dalam konsep Islam, bebas yang dimaksud dibatasi. Bebas yang dibatasi oleh satu, keimanan yang disebut dengan al-aqidah. Kemudian yang kedua, bebas yang dibatasi dengan asy-syariah. Kemudian yang ketiga, bebas yang dibatasi dengan al-akhlak atau al-adab. Ya, oleh karenanya, bebas dalam pandangan Islam adalah bebas untuk menentukan cita-citanya, untuk menentukan pekerjaannya, untuk menentukan aktivitasnya, tetapi dalam koridor, dalam batas-batas akidah Islamiyah, syariah Islamiyah, dan al-akhlak al-karimah. Bebas, lalu kemudian saya tinggalkan Islam, saya tinggalkan Allah. Ini tidak begitu itu. Ini ateis namanya. Ya, jadi bebas dalam pandangan Islam adalah bebas seperti halnya dalam hal akidah itu kan la ilaha illallah. Jadi membebaskan diri setiap individu muslim dalam hal akidah, membebaskan diri dari semua yang disebut oleh orang sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Tapi ada. Illallah. Satu. Orang bilang Tuhan itu di gunung. Ada Tuhan itu di laut. Ada Tuhan itu Tuhan yang merusak. Ada Tuhan yang membangun. Dan jawabannya tidak ada Tuhan itu semuanya. Yang ada Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, itu kan membebaskan dari akidah tentang Tuhan yang bermacam-macam itu menjadi satu akidah, yaitu akidah tauhid. Yang disebut dengan risalatut tauhid, akidah tauhid. Hanya Allah satu, asa Allah saja. Kalau kemudian ada dua, ada beranak, ada diperanakkan, maka
pasti itu bukan Tuhan. Nah, begitu pula dalam syariah. Dalam syariah, maka kebebasan di dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan Islam yang disebut dengan syariah. Bebas artinya saya bebas, saya nggak mau sholat. Nah, itu bukan kebebasan dalam Islam. Kebebasan tidak boleh melanggar ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Saya bebas, maka saya nggak mau ngeluarin zakat padahal duitnya banyak. Saya bebas, terserah saya. Ini duit saya mau zakatin atau tidak, ini terserah saya bebas untuk menentukan. Tidak itu bebas. Jadi bebas itu ada aturan-aturan yang. Nah, yang ketiga adalah bebas itu dibatasi dengan al-akhlak al-karimah. Berkaitan dengan muamalah umpamanya dengan sesama manusia, maka dia tidak bisa atas nama kebebasan lalu duduk sembarangan atau berjalan sembarangan, gitu. Atau berlari sembarangan, nggak bisa. Berpakaian sembarangan, nggak bisa. Kamu boleh bebas mau pakaian mau kagak boleh aja. Tiba-tiba kamu nggak berpakaian keluar sana. Apa yang terjadi? Ini tidak itu kebebasan. Jadi kebebasan di dalam Islam ada koridornya. Koridornya adalah akidah, syariah, dan al-akhlak al-karimah. Jadi Islam itu mengatur kebebasan, Ustaz, namun tetap ada koridornya. Karena kebebasan ini adalah kebebasan dari penindasan, Ustaz, ya? Iya. Pemaksaan beragama. Pemaksaan, ya. Eksploitasi, kita dieksploitir untuk bekerja. Ya. Ada kerja paksa, umpamanya. Tidak digaji, tapi disuruh kerja, ini umpamanya. Itu harus dilawan dan itu aja. Ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki menindas perempuan, umpamanya. Nah, ini oleh karena tidak diperkenankan. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suku yang satu dengan suku yang lain punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunyi di dalam Al-Qur'an itu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah kebebasan dari seorang itu tidak dikungkung oleh sukunya atau oleh bangsanya atau oleh keturunannya. Tapi seseorang itu ditentukan oleh atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Berarti adalah bebas dari pengaruh manusia, Ustaz, dan hanya berpangku sama Allah, Ustaz, ya? Ya. Maka ini, Ustaz, kan ada dari terjajah menuju merdeka, Ustaz, ya? Ya. Maka bagaimana indikator kita mengetahui bahwa orang itu sudah merdeka, Ustaz, bebas dari penjajahan itu, Ustaz? Ya. Tentu merdeka ini kata kerja. Merdeka ini berproses terus-menerus. Mungkin merdeka baru 1%. Sudah merdeka, alhamdulillah, sudah 1%. Harus kita tingkatkan 2%, 3%, 10%, 5%. Dalam bidang-bidang yang berbeda-beda. Umpamanya dalam hal ekonomi kita. Mungkin ekonomi kita belum sepenuhnya bebas merdeka. Masih kesusahan untuk beli ini, nggak mampu untuk beli ini. Kita masih terjepit, masih ini dengan ekonomi kita. Nah, kita harus merdeka, upaya merdeka, tapi belum mampu. Proses kemerdekaan itu adalah kata kerja, ya, yang menjadi menuju kepada proses. Nah, itulah hijrah itu, hubungannya dengan hijrah itu. Nah, di bidang ekonomi. Begitu pula di bidang kekuasaan. Setiap orang ingin berkuasa, ingin memiliki sesuatu. Tetapi sementara ini yang saya miliki ini baru sepeda ontel, belum motor. Sehingga saya tidak bebas leluasa untuk cepat menuju ke satu tempat.
saya ingin lebih leluasa, lebih bebas lagi. Dengan cara apa? Membeli motor, umpamanya. Maka kemudian saya berusaha untuk bisa mendapatkan motor. Naik motor lah. Nah, dia bisa bebas menuju kepada tujuan-tujuan yang dia inginkan dengan motor itu. Tapi ternyata motor capek, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Saya ingin diri saya lebih bebas lagi, lebih nyaman lagi. Dengan cara apa? Saya membeli mobil dengan ini. Nah, masing-masing satu tahap kebebasan itu ada ada risiko-risiko yang tanggung. Ketika mendapatkan kebebasan 2%, 10%, 50%, sampai andai kata sampai 75% kebebasan kita raih, mungkin juga 100% kebebasan yang kita raih. Hati-hati. Hati-hati. Di saat-saat itu banyak sekali tantangan-tantangan yang bisa nanti menyebabkan jatuh dan menjadi korban penindasan oleh orang lain atau oleh bangsa lain. Maka banyaklah bangsa-bangsa yang dulunya merdeka, maju, berkembang, jaya, sampai puncak keemasan. Luar biasa, bisa melakukan segala hal. Dengan kemerdekaannya, dengan kebebasan itu bisa melakukan. Sehingga menjadi maju, menjadi berkembang pesat. Tapi pada giliran berikutnya, karena lalai ketika berada di puncak kejayaan, di puncak kemerdekaan, di puncak kemajuan itu, akhirnya kemudian turun, runtuh, dan lain sebagainya. Maka ketika kita baru mendapatkan kemerdekaan yang sedikit, biasanya idealis kita tinggi. Ya kan? Ya. Idealis kita tinggi. Harus kerja keras, harus bersemangat, harus tambah naik derajat ke tingkat kemerdekaan kita. Berkembang. Masih semangat. Sampai maju. Menikmati. Mensyukuri. Bagus. Mensyukuri. Tapi kemudian berikutnya lalai. Karena sudah mendapatkan kemenangan yang luar biasa besar. Sudah mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa besar. Apa? Lalai. Kemudian apa? Kalau sudah lalai itu makan-makan enak, bersenang-senang, berhura-hura, sampai kemudian akhirnya musuh-musuh menyerang, lupa dia karena dia bersenang-senang, dihajar dari kiri kanan, jatuh. Ini ketika sudah sampai titik utama dari kemerdekaan atau kemenangan itu. Maka perlu waspada dan perlu hati-hati. Oh, berarti kemerdekaan itu, Ustaz, selain kita kejar, itu adalah kita pertahankan, Ustaz, ya? Mempertahankan kemerdekaan. Ada mengisi kemerdekaan, ada mempertahankan kemerdekaan. Jadi, Ustaz, kan Indonesia itu kan sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Ustaz, ya? Namun, apakah bangsa ini sebenarnya sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum, Ustaz? Atau sebenarnya kita ada yang perlu kita lakukan untuk bisa mempertahankan atau juga mempercepat kejayaan kita, Ustaz? Iya, sekarang sudah tahun yang keberapa? 79 tahun. Iya. Kalau orang itu 79 sudah tua. Tapi ini bangsa. Bangsa itu mestinya tidak hanya 10, 20, 50 tahun, tapi bangsa itu mestinya panjang usianya. Nah, oleh karenanya jangan nunggu bangkrut baru mulai bangkit lagi. Ya, harus terus diisi kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif sesuai di bidang-bidang kita yang mungkin kita lakukan. Kalau kita adalah orang-orang pendidikan di lembaga pendidikan seperti Al-Azhar ini umpamanya, maka bagaimana meningkatkan kualitas daripada pendidikan itu sehingga kemerdekaan itu berisi terkait dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Maka dimajukanlah bangsa ini dari sisi ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang usaha. Begitu.
kita mengisi kemerdekaan ini yang sudah 79 ini dengan bagaimana berusaha yang baik, yang jujur, yang adil, ya, yang tidak penipuan, penuh dengan penipuan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan rongrongan, tipu menipu dan lain sebagainya. Nah, ini mengembangkan sehingga dari sisi ekonomi bangsa ini menjadi kuat. Dan sisi inilah yang tampaknya bangsa kita masih kalah jauh dengan bangsa-bangsa yang lain dari sisi ekonomi. Nah, begitu pula dari sisi politik, dari sisi pertanian, dari sisi nelayan, dari sisi banyak aspek yang kita ini memang masih lemah sekali. Dan oleh karenanya di mana kita bekerja saat ini, kita di Al-Azhar, maka harus berusaha untuk mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa? Bekerja di Al-Azhar dengan sebaik-baiknya. Di Al-Azhar juga terbagi menjadi macam-macam pekerjaan. Ada yang di masjid, ada yang di sekolah, ada yang universitas, ada yang di TU, ada yang jadi guru, ada yang ini. Kita mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Menunjukkan etos kerja yang baik. Nah, mempertahankannya bagaimana? Upayakan untuk terus berkembang. Jangan justru membiarkannya banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Berarti Ustaz, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu adalah setelah menggapainya kita juga bisa mengembangkan apa yang ada di negara itu Ustaz ya, di tempat kita misalnya mungkin pendidikan kah atau mungkin usaha kah gitu dan hal lain Ustaz. Tapi di sisi lain Ustaz, ada nggak sih pesan dalam Al-Quran tentang kemerdekaan itu sendiri Ustaz kira-kira? Ya, Al-Quran di dalam juz 30 itu ada kata-kata pendek, 3 ayat yang sangat menyentuh ketika terjadi apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah proses pembebasan kota Makkah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali pulang dari hijrah ke Madinah setelah 10 tahun di sana, kemudian ingin membebaskan kota Makkah. Al-Fatah yang disebut dengan Al-Fatah untuk memerdekakan Makkah dari kungkungan Abu Sufyan, para kafir Quraisy yang berkuasa di sana, yang menutup diri dari kebenaran Islam, yang tidak mau menerima keislaman itu. Maka setelah hijrah 10 tahun, kembalilah membawa rombongan dari Madinah. Mereka adalah orang-orang Makkah dan sebagian orang Ansor yang membebaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita semuanya hafal itu. Ketika datanglah nasrullah, pertolongan Allah, yaitu terjadi pembebasan kota Makkah tanpa darah, tanpa mengalirkan darah. Proses yang smooth, yang halus, tapi bahkan pemimpinnya, kepala suku Quraisy ini sendiri pun masuk Islam, Abu Sufyan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan al-fatah. Kemudian al-fatah itu pembebasan. Apa itu? Kemenangan. Apa itu? Kemerdekaan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebelumnya ketakutan dengan rajanya yang kafir itu untuk bisa menyatakan Islam. Tapi begitu Abu Sufyan, kepala sukunya itu masuk Islam, apa yang terjadi? Masyarakat, rakyat jelata, rajanya saja sudah masuk Islam. Maka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong, tidak takut lagi ancaman dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan kita kemudian ketika kemenangan kemerdekaan itu ada 3. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yang mesti kita lakukan adalah 3 hal. Yang satu adalah fasabbih, maka sucikanlah Tuhanmu. Membaca subhanallah. Inti subhanallah tasbih adalah mensucikan. Menjadikan kita suci, menjadikan Allah maha suci, mensucikan Allah dari segala kemusyrikan, dari segala kemaksiatan, dari segala kemungkaran. Tentang mensucikan. Nah, yang kedua, bihamd, tahmid. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apa itu? Syukur. Kemerdekaan adalah karunia yang maha besar dari Allah. Oleh karenanya, kedua adalah syukur. Yang pertama adalah suci, mensucikan. Yang kedua adalah syukur, mensyukuri. Mengucapkan apa? Terima kasih. Bagaimana wujud dari berterima kasih itu? Berterima kasih kita diberi badan sehat. Apa kemudian wujudnya? Mumpung badan saya sehat, maka saya harus gunakan kesehatan ini untuk berbuat baik, bekerja keras, memberikan dari kesehatan yang kita itu bersyukur dengan cara apa? Berbagi. Dengan banyak memberi, dengan banyak berbagi, itu wujud daripada terima kasih itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wastaghfirhu. Apa itu wastaghfirhu? Itu memohon ampun kepada Allah. Apa itu? Mohon maaf, minta dimaafkan, minta diampuni atas kesalahan-kesalahan. Tidak mungkin dalam perilaku kita sepanjang hidup kita ini tanpa salah. Nah, pasti ada kesalahan-kesalahan dan oleh karenanya mudah kita ketika melakukan kesalahan, saat itu juga kita berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Innahu kana tawwab. Jadi ada 3, membersihkan, mensyukuri, dan kemudian meminta maaf. Bangsa ini bangsa yang mensucikan dari kotoran, dari kemaksiatan, dari keburukan, menjadi bersih. Kedua, gampang berbagi, mengucapkan syukur, beri terima kasih, kemudian gampang memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, memaafkan. Marah, ada salah, maafkan. Ada perilaku yang tidak baik, saling memahami, dan kemudian, tapi kalau tidak ada memaafkan, bermusuhan terus, maka kemerdekaan itu menjadi sia-sia. Kemerdekaan itu menjadi malapetaka. Kemerdekaan itu justru akan merusak, tidak mendapatkan kedamaian. Oleh karenanya, kemerdekaan dengan salam itu menjadi sangat erat hubungannya. Merdeka haruslah damai. Damai tanpa merdeka, maka damai tapi tertindas. Merdeka tanpa damai, apalah artinya? Inilah yang mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, berarti kemerdekaan dalam Islam adalah kita bisa membersihkan yang yang buruk jadi bersih, dan juga memuji Allah dengan juga berbagi kepada sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah memaafkan, minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan kemudian efeknya kita gampang memaafkan kepada orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada orang lain. Maka dalam Islam itu kemerdekaan adalah memerdekakan manusia agar bisa selamat menjadi selamat. Dan terakhir Ustaz, ada nggak pesan dari Ustaz kepada sahabat penonton podcast Masjid Teguh Al-Azhar ini untuk terus dapat mengisi kemerdekaan dari berbagai sisi, kira-kira? Baik, ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat sekalian, dalam rangka mengisi kemerdekaan tentu saja kita ada di posisi mana? Ada di posisi direktur mungkin, ada di posisi ketua, ada di posisi kepala, tapi ada juga mungkin di posisi pegawai, ada di posisi yang bawah, ada di posisi yang tengah, atau di posisi yang kiri dan sebagainya. Dimanapun posisi kita, jangan sampai kita tinggalkan bahwa kita adalah manusia merdeka. Yang posisi kepala, yang posisi
direktur, yang posisi penguasa, maka kita manfaatkan kemerdekaan itu dengan lebih leluasa untuk bisa melindungi, menolong, berbuat secara adil kepada orang-orang di bawah kita. Sebaliknya, ketika kita menjadi rakyat jelata, menjadi orang di bawahnya, maka kita juga bisa melakukan, berbuat sesuatu dalam mengisi kemerdekaan itu dengan bisa menjadi rakyat yang baik, rakyat yang bekerja sama, rakyat yang menghormati dan menjunjung tinggi pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya, kemudian menghormati dan kemudian bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Oleh karenanya, di posisi apapun sesungguhnya kita bisa dalam suasana merdeka dan bisa berbuat sesuatu tanpa harus merasa dihina, tanpa harus merasa ditekan, tanpa harus merasa ditindas. Kita semuanya adalah bangsa yang merdeka, dan atas bawah itu hanya derajat posisi kedudukan saja, tapi sesungguhnya kita semuanya merdeka. Masya Allah, Ustaz. Merdeka. Syukuran, Ustaz. Afwan. Makasih kepada sahabat Al-Azhar yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Berkah dan sehat selalu untuk semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.